sah-sah aja gitu. Ini namanya persaingan, ya kan? Apa namanya? Kita nggak bisa juga menghindari gitu ya. Lo nggak boleh lo misalnya ini ya bikin produk yang sama sama yang aku buat kayak gitu kan ya. Kecuali memang itu sudah dipatenin dari aspek ingredientnya plus juga namanya. Nah itu bisa kena ini nih hukum haki tuh ya. Nah tapi kalau di dalam bisnis kayak misalnya snack itu udah kemudian apa barang-barang rumah tangga ya itu banyak banget itu gitu ya apa produk-produk imitasi ya. Kenapa muncul produk imitasi? Karena pasarnya luas ya. Pasarnya luas, kebutuhannya masyarakat juga berarti kebutuhannya tinggi di situ di produknya itu ya. Jadi apa walaupun produk jadi masyarakat itu konsumen itu akan selalu cari gitu produk itu karena itu udah jadi kebutuhan gitu ya. Nah oke sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud produk imitasi itu. Jadi ini di sini dilihat jadi produk imitasi adalah produk yang memasuki pasar dengan mengimitasi produk pionir ya. Jadi produk yang ditiru itu disebutnya produk pionir dengan cara membajak sampai kepada membuat produk yang lebih baik dengan dasar produk pionir. Ya, nanti kita lihat ada tingkatannya tuh, apa namanya produk imitasi itu. Ya, jadi nanti sebentar. Nah, ini ya yang saya bilang lagi. Nah, ini tingkat imitasinya itu yang pertama itu pembajakan. Nah, ini yang plek-plekan niru ya. Plek-plekan niru pokoknya sampai mereknya, sampai apapun kemasannya, sampai fisiknya ya itu benar-benar sama. Itu perusahaan benar-benar menjual produk dengan merek dan desain produk yang benar-benar sama. Sehingga sering disebut produk palsu. Ya kan kita suka dengar ya produk palsu kan pasar gelap elektronik juga banyak tuh produk palsu tuh ya. Nah itu di elektronik juga udah hal yang umum lah kita tahu lah ya. Jam AIMO apa segala macam semua juga diimitasi dan kita tahu semua bahwa apa Cina itu adalah negara ini ya peniru yang paling canggih. Kadang apa barang Cina itu walaupun dia apa imitator gitu ya orang yang mengimitasi tapi produknya itu halus sekarang itu jadi nggak kayak dulu ya. Dulu itu produk Cina tuh nggak terlalu bagus tapi sekarang saya lihat tuh produk Cina ini tambah halus gitu walaupun masih kelihatan sih ininya apa namanya bukan aslinya tapi halus gitu kualitasnya ininya fisiknya gitu. Nah sebenarnya imitasi ini tergolong ilegal ya. Nah kalau udah ilegal ya memang dia sih apa melanggar hak kekayaan intelektual. Tapi nyatanya ya pasar gelap elektronik itu masih tetap aja ada gitu ya. Nah, itulah mungkin permainan apa dia cukai ya dan sebagainya ya. Karena di Indonesia ada ya pasarnya masyarakat yang menengah ke bawah itu apa namanya membeli itu kan berdasarkan fungsi bukannya berdasarkan ini original atau enggak gitu ya. Saya pun ini mengalami kayak gitu ya. Yang penting fungsinya sama gitu, kemudian secara fisik juga nggak parah-parah banget gitu. Jadinya juga kayak lah itu jadi pasar tersendiri gitu Indonesia nih ya. Dan untuk negara-negara luar, negara apa luar negeri itu, karena penduduk kita itu banyak banget, itu potensi ekonominya jadi ini banget apa menggiurkan. Ya jadi kenapa banyak pebisnis baru masuk di kita tuh, wah udah kayak hujan deras sih banyak banget gitu karena apa penduduk Indonesia itu banyak banget gitu dan apa kalau benar cara mendekatinya ya cara mengkomunikasikannya cara trik marketingnya benar gitu ya itu memungkinkan gitu ya. Oke kemudian selain counterfeit atau pembajakan ada knock off atau cloning. Nah kalau yang tingkat ini ya tingkat knock off ini
Jadi perusahaan benar-benar meniru produk yang sudah ada tapi mereknya lain, ya. Ini kan banyak banget ya kita bisa lihat gitu ya. Ada merek ya apa produk yang sama persis dengan produk pionir tapi mereknya beda. Itu disebut juga imitasi ya. Tapi istilahnya cloning. Dia bukan pembajakan. Nah, yang berikutnya adalah desain kopi atau trade dress. Nah, ini adalah kemasan, tampilan atau desain itu yang dia itu merupakan bagian penting dari produk itu yang ditiru ya, tetapi dia dipadukan dengan inovasi. Jadi peniruan desain dipadukan dengan imitasi dan inovasi. Nah ini yang confuse-nya. Jadi tingkatan ini berada di garis batas antara ilegal dan legal ya, merujuk kepada lemahnya hukum tentang pelindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Ya. Kamuflase disebutnya, ya. Jadi produknya produk pada kemampuannya untuk kamuflase dan membingungkan konsumen sehingga melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Jadi desain itu kemasan, tampilan atau desain itu dimodif lagi gitu ya. Jadi ada pembaharuan ya di aspek-aspek tertentu gitu. Ya, yang itu tujuannya memang sengaja untuk membuat kebingungan gitu ya di konsumen, terutama konsumen yang sudah paham sekali mengenai produk pionirnya. Ya. Oke. Coba Anda bisa ini nggak contohnya apa nih, desain kopi itu apa contohnya? Kalau di dalam produk makanan ya, itu saya pernah nemuin produk yang sama persis sih, kemasannya itu sama banget, cuman maaf itu termasuknya yang tadi apa namanya coding berarti nggak, saya karena pernah terkecoh juga, suami saya pernah belanja terkecoh, kemudian akhirnya yang dibeli itu bukan produk yang biasa kita beli gitu ya, karena memang ternyata setelah dilihat proof ya, tipografi yang dipilih gitu ya untuk nama produknya juga sama banget gitu. Oke, baik. Kemudian ini berupaya meniru produk yang ada, kemudian mengembangkan atau mengadaptasikan lagi kepada lingkungan baru. Nah ini termasuk imitasi, cuman udah yang lebih apa ya? Menurut saya sih yang imitasi yang bagus sih kayak gini nih, jadi diadaptasi secara kreatif gitu, jadi meniru produk yang ada, kemudian dikembangin lagi, kemudian disesuaikan dengan lingkungan yang baru, ya, atau segmen dia ya, segmennya. Jadi dia mengambil inspirasinya, kemudian dikembangin lagi, terus diimplementasiin, disesuaikan dengan lingkungan yang baru. Ya, tergantung segmennya itu siapa, atau misalnya wilayah distribusinya itu di mana. Ya. Di sini kalau yang ini ada aspek kreatifnya di sini, karena mau nggak mau dia butuh apa ya, butuh riset nih kalau gini, karena dia harus menyesuaikan gimana caranya agar produk itu diterima di lingkungan yang baru. Jadi bukan imitasi yang yang hanya sekedar sekedar memperoleh keuntungan, tapi dia berusaha untuk apa ya, diterima kemanfaatannya produk itu. Kemudian bahkan kalau menurut saya ini pastinya dia akan melakukan riset gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan di lingkungan yang baru gitu ya. Kita langsung ke sini aja, ini contoh-contohnya sih ya. Nah sekarang kalau strateginya gimana sih imitasi itu? Nah kita bisa mengkombinasikan 3 strategi. Yang pertama itu lower prices, jadi menjual produk dengan harga yang lebih rendah gitu ya dari produk pionirnya.
Ini udah lumrah banget ya. Rodeo atau apa tadi itu harganya pasti lebih murah dari Oreo ya. Atau yang imitator-imitator lainnya pasti biasanya lebih murah ya, karena memang sengaja dari kandungannya itu uh, apa ada emang diturunkan ininya kualitasnya juga, karena harga itu memang sesuatu yang signifikan ya untuk konsumen gitu ya. Apalagi konsumen-konsumen yang apa tipenya fungsional kayak gitu ya. Jadi yang penting rasanya sama gitu ya, mirip gitu. Walaupun kemasannya mungkin nggak kualitas plastiknya ya, kemudian apalah mungkin apa krimnya atau gitu ya, krimnya nggak setebal Oreo gitu, atau rasanya nggak segurih Oreo, yang penting mirip-mirip lah rasanya gitu ya. Jadi hal ini sangat memungkinkan karena imitator tidak membutuhkan biaya untuk riset ya. Jadi dia nggak butuh biaya untuk riset, karena biasanya imitator itu sasaran yang diimitasi adalah produk-produk pionir yang bagus penjualannya ya. Ya iya dong pastinya dong, ngapain gitu ya mengimitasi produk yang belum jelas gitu ya penggemarnya. Kemudian yang kedua itu sell a superior product, dia menjual produk yang lebih baik atau yang sudah disempurnakan dari produk pionir ya. Ini tadi ya apa ada inovasinya yang tadi apa desain kopi ya, desain kopi sama kreatif itu tadi ya. Nah ya jadi kayak memperbaharui lagi apa dari produk pionirnya gitu. Nah lebih baik di sini maksudnya tuh lebih baik dalam hal misalnya ya lebih user friendly ya. Jadi dia memperhatikan banget respon dari konsumen gitu ya. Karena kan produk yang baik, yang taruhlah pionir itu atau yang kelihatannya berkualitas ya, ketika sudah digunakan gitu ya, kadang-kadang ada aspek-aspek yang apa ya, ternyata nggak ternyata misalnya kok lebih ribet ya, atau terlalu ringkih atau apa gimana, nggak sesuai dengan apa penggunaannya gitu ya, harapan penggunaannya maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah use their market power to overhelp to the weaker pioneer, yaitu menyerang pionir secara langsung di pasar, terutama pionir yang memiliki posisi lemah. Ini nih ya, kita suka lihat ya kayak perang iklan yang kayak gitu ya, atau apa trik-trik marketing yang langsung menyerang ya, misalnya menyerang atau menjawab dari apa headline iklan-iklan pionir gitu ya, terutama untuk pionir yang misalnya taruhlah dia punya kelemahan dari sisi harganya atau dari sisi apa kepraktisannya dan sebagainya. Ini kelemahan itulah yang dijadikan sebagai alat untuk menyerang. Biasanya seperti itu. Nah implementasinya ini adalah seperti ini nih. Packaging yang dibuat mirip dengan market leader ya, jadi pemimpin pasar disengaja yang tadi itu rodeo itu ya, kemudian banyak lah ya pasta gigi Pepsodent ya, formula itu mirip banget, kemudian sampo tuh juga mirip-mirip banget apa oke banyak ya intinya ya, atau sirup itu juga ada yang mirip dengan ABC, susu ya. Oke. Jilbab, waduh itu mah ini banget ya, gampang banget itu mengimitasinya. Karena kita tinggal mengulik speknya apa, kita dapat apa karakter kain yang sama. Tinggal nanti apanya misalnya jahitan pinggirannya yang dibuat apa misalnya ada memodif, misalnya pakai sulaman dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi ini dilakukan untuk mengelabui konsumen secara visual.
Ya, jadi packaging itu emang sengaja dibuat mirip dengan market leadernya. Kemudian promosi yang sama dengan market leader. Ini juga untuk memberikan kesan atau positioning yang sama. Jadi jor-joran juga nih ya. Ini apa? Cara dia promosi juga sengaja dibuat mirip ya dengan produk pionir, ya, sehingga positioningnya, jadi apa posisi produk itu di pasar juga apa namanya dibuat sama gitu ya. Jadi nanti konsumen melihatnya oh berarti dia tingkat apa level produknya itu se setingkat gitu ya dengan apa dengan produk pionir gitu. Ya ini sih mirip sama banyak kayak produk seperti itu. Kayak jam AIMO deh. Mulanya ada jam AIMO jam AIMO palsu ya. Dan itu memang akhirnya kita mau buat semirip apapun nanti nggak bisa dibohongi sih testimoni dari user ya, user yang dibayar maupun tidak dibayar itu yang bisa akhirnya ini ya mengkonfirmasi ya bahwa yang apa palsu itu seperti apa, yang asli seperti apa ya. Oke. Kemudian produk baru yang sama dengan market leader. Jadi sama-sama benar-benar membuat si imitator ini membuat produk baru yang benar-benar sama atau lebih baik ya. Oke, ini harga tadi yang lebih murah ya. Oke. Jadi ini sangat efektif kalau mengenai harga itu efektif banget menarik konsumen. Oke. Kemudian merek yang hampir sama dengan market leader ya, kadang-kadang memang sengaja diplesetin, kita dibedain antara satu atau dua huruf, tapi cara pengucapannya ketika didengar tuh mirip ya. Oke, strategi distribusinya juga sama ya. Oke, nah biasanya karena saluran distribusi ini adalah apa namanya kunci untuk tersebar produk ke masyarakat sehingga nanti bisa menaikkan penjualan. Jadi itu sangat menjadi pertimbangan banget dan itu biasanya dia akan mengikut gitu, ikut dengan produk pionirnya ya. Nah akhirnya nanti yang dilihat adalah ini nih apa sellernya nih, penjualnya. Nah, itu kalau di dalam pasar sih itu udah biasa banget biasanya kalau produk-produk yang baru gitu yang jadi imitator, dia harus membuat pendekatan khusus tuh ke ini tuh ke distributor. Kadang-kadang dikasih hadiah dulu kayak gitu ya. Kemudian apa dikasih bonus dan sebagainya ya. Oke. Oke, demikian ya kalau untuk produk imitasi. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, tuh Oreo tuh. Tapi kalau Oreo ini ada tiruannya yang mirip banget namanya Hydrox. Ini saya lupa nih di negara mana, tapi bukan di Indonesia ya. Nah, ini juga nih BMW yang produk-produk apa? High involve ya, artinya produk-produk high kelas gitu ya. Itu juga ternyata juga apa saling mengimitasi ya, maksudnya saling melihat juga apa yang dilakukan kompetitor, jadi meniru kemudian memodifikasi. Nah, ini juga nih ya Lego. Wah Lego kalau harga aslinya kan mahal banget. Nah buatan Cina itu mirip dengan Lego, mirip banget ya dengan Lego tapi harganya lebih murah. Banyak banget ya beredarnya kalau Lego sendiri karena dia harus official yang menjual ya. Oke. Ini juga demikian ya. Ya, pasar ini itu juga luas sekali. Nah, ini lucu nih.
Ini Starbucks jadi Starbucks kayak gini ya. Oke, ini kaos ini tuna ya. Ada Puma, ini tuna kayak gini. Nah, ini ya. Ada loh kayak gini. Cuma mengimitasi Apple. Dia gambarnya buah pir ya. Tapi ini apa? Jadi mengimitasi dari Apple. Nggak tahu ini namanya apa ya. Buahnya buah pir ini. Ya. Oke ya. Ini kayak penggunaan merek gitu ya. Ini masalah di India nih. Ya. Penggunaan merek gitu ya. Jadi untuk kegunaan yang lain gitu. Ya, ini toko baju ya. Tuh. Oke. Oke, baik. Oke, teman-teman semua bisa dipahami? Ya Bu, bisa Bu. Oke, itu tahap imitasi dan duplikasi. Aduh. Oke, ya. Ya, kalau yang tahap pertama ini saya ngasih di buku ini ya. Jadi ada tahap imitasi dan duplikasi. Jadi dia proses imitasi dan duplikasi itu wirausaha niru ide dari orang lain. Itu tadi ya saya udah terangin. Ya. Biasanya itu awalnya itu dari pengamatan dulu. Pengamatan, kemudian pengalaman pribadi. Ya. Mana nih yang prospektif untuk diimitasi yang kayak gitu. Ya, baik dirinya sendiri jadi dengan atau yang dialami oleh orang lain kayak gitu ya. Oke, kemudian tahap yang kedua itu duplikasi dan pengembangan ya. Jadi setelah tadi kucing kecilnya makan dari mama. Oke, tahap kedua itu duplikasi dan pengembangan. Jadi duplikasi itu kan duplikasi. Oke, meniru dan mengembangkan. Seperti tadi di dalam tingkatan imitasi, ya, itu ada yang imitasi plus juga memberikan inovasi, ya, yang di tahap desain kopi. Ya. Sama yang kreatif itu tadi ya. Nah itu. Ya, nah dikembangin ini nanti kalau memang di imitator yang ini ya, yang serius dia juga akan membuat riset tuh, ya. Jadi memang jadi orang tuh memulai bisnis tuh bebas aja sih memulai dari yang mana yang dia nyaman gitu ya, kemudian yang disesuaikan dengan juga kekuatan yang dia punya gitu ya. Dimulai dari proses imitasi juga nggak masalah gitu ya. Karena di dalamnya ternyata perjalanan imitasi itu juga bisa dikolaborasi dengan inovasi di situ ya. Oke, kemudian tahap ketiga itu menciptakan sesuatu yang baru. Oke, ini yang ideal lah seperti itu ya. Oke, karena memang ada satu titik ketika umur bisnis itu sudah meningkat gitu ya, dia akan merasakan jenuh dengan dengan proses yang proses produksi yang itu aja, kemudian juga ada ketidakpuasan atau keinginan dia untuk menantang atau menantang ini ya, maksudnya untuk merambah pasar yang baru seperti itu ya. Yang kalau emang dia nggak nyoba dia nggak akan tahu kayak gitu ya. Dan itu biasanya didasari juga sama informasi-informasi yang dia kumpulkan dari konsumennya
atau dia melihat atau mengobservasi kondisi di pasar, atau juga dia merekam berbagai macam informasi terkait misalnya bidang bisnis yang lagi ditekuni seperti itu. Oke. Rifki udah datang belum Rifki? Rifki ada Rifki? Ada. Oh ada, oke. Ya Rifki, tadi memang sengaja saya tunda untuk dijawab ya. Oke, jadi intinya gagal dalam bisnis itu sudah biasa ya di dalam perjalanan bisnis seseorang gitu ya. Bahkan ada yang kegagalan itu sampai yang berdarah-darahnya itu kayak hampir dia putus asa dan sebagainya. Nah sekarang yang tadi Anda tanyakan itu bagaimana membangun semangat lagi ya, kemudian juga mengembalikan modalnya. Tadi yang disampaikan penyaji itu sudah ada yang beberapa sudah benar gitu ya. Ya, jadi emang dari aspek si ininya dulu, yang memiliki masalahnya dulu, ya pebisnisnya dulu. Ya, pertama itu Anda tuh harus menenangkan diri dulu, ya, menenangkan diri. Jam berapa? Jam berapa udah selesainya? Mungkin udah selesai jam berapa? Sebentar lagi. Nanti ada lagi nggak? Jam berapa? Jam berapa?